Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya, Alvindo Ferdinandus, NIM 2018-43084, untuk mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai inti fusi dan inti fisi. Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Terjadinya reaksi inti diperlukan partikel proton atau neutron untuk mengoyakkan kesetimbangan inti atom sehingga kesetimbangan inti terganggu. Jadi, reaksi inti bertujuan untuk mendapatkan isotop radioaktif yang berasal dari inti stabil. Isotop radioaktif adalah inti target yang merupakan inti atom yang stabil, di mana setelah terjadi reaksi menyebabkan inti atom menjadi inti yang tidak stabil. Pada dasarnya, reaksi inti ini terjadi karena tumbukan atau penembakan inti sasaran atau target dengan suatu proyektif atau peluru. Skema reaksi inti, proyektif atau peluru tambah inti sasaran atau target menghasilkan inti hasil atau produk tambah partikel yang diamati tambah energi. Jenis reaksi inti ada dua, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Reaksi fisi yaitu reaksi pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom yang lain yang lebih ringan dan disertai dengan timbulnya energi yang sangat besar. Dalam hal ini, neutron lebih mudah diserap oleh inti karena neutron tidak bermuatan, sehingga neutron tersebut tidak mengalami gaya Coulomb yang bersifat menolak ketika neutron mendekati permukaan inti. Contohnya, inti atom uranium 235 ditembak dengan neutron sehingga terbelah menjadi inti atom cesium 235 dan strontium 94 disertai dengan timbulnya dua neutron yang memiliki energi tinggi, atau reaksinya dapat dituliskan di dalam PowerPoint ini. Kita bisa lihat contoh reaksinya. Dalam reaksi fisi yang terjadi akan dihasilkan energi kira-kira sebesar 234 mega electron volt. Oke, kemudian slide yang ke-6 yaitu gambar dari reaksi fisi dari uranium. Ini terjadi pembelahan dari inti atom berat menjadi dua inti atom lain yang lebih ringan. Ini adalah gambarnya. Jenis-jenis reaksi fisi yaitu fisi spontan. Yang pertama itu fisi spontan. Fisi spontan terjadi pada nuklida berat A lebih besar 240. Dan yang kedua, fisi dengan neutron energi tinggi. Fisi uranium 235 dapat berlangsung dengan neutron thermal dengan jumlah produk yang banyak dan berlangsung dengan neutron cepat 1 mega electron volt. Jenis yang ketiga yaitu fotofisi. Reaksi fisi pada inti berat dengan menggunakan foto X berenergi 6,3 mega electron volt. Dan yang keempat yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan inti fisi tereksitasi dan memiliki neutron banyak dibandingkan dengan fragmen hasil, akan melepaskan atau mengevaporasi sejumlah neutron. Dan yang kelima yaitu, atau yang terakhir, spalasi. Spalasi merupakan neutron proton partikel alfa dievaporasi dari inti yang tereksitasi menghasilkan produk inti yang jauh lebih kecil dari inti yang semula. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu reaksi fusi. Reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom yang lebih berat dengan melepaskan energi yang sangat besar. Inti yang lebih berat di sini bukan berarti sesudah reaksi,
massa inti menjadi lebih besar dibandingkan dengan massa sebelum reaksi. Justru sebaliknya, massa sesudah reaksi lebih ringan dibandingkan dengan massa sebelum reaksi, sehingga dilepaskan energi. Pengertian lebih berat maksudnya adalah nomor massa inti hasil reaksi lebih besar dibandingkan dengan nomor massa masing-masing inti reaktan atau pereaksi. Reaksi fusi juga disebut reaksi termonuklir karena untuk menggabungkan inti-inti ringan dibutuhkan suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 1,1 kali 10 pangkat 8 derajat Celcius. Suhu yang tinggi menyebabkan inti bergerak dengan kelajuan yang tinggi, sehingga gaya tolak kolom antara dua muatan listrik antara proton dalam inti atom dapat diatasi. Reaksi fusi nuklir pada bom hidrogen. Bahan baku bom hidrogen adalah inti deuterium dan tritium yang akan bergabung membentuk inti helium sambil membebaskan energi yang sangat besar. Untuk menggabungkan inti-inti tersebut diperlukan suhu yang sangat tinggi yang diperoleh dari ledakan atom biasa yang dihasilkan dari reaksi fisi sebagai pemicu berlangsungnya reaksi fusi bom hidrogen yang akan menghasilkan ledakan bom yang lebih dahsyat. Persamaan reaksi fusi untuk bom hidrogen dapat ditulis dengan H dengan nomor massa 2 dan nomor atom 1 ditambah dengan H dengan nomor massa 3 dan nomor atom 1 menghasilkan helium dengan jumlah massa 4 dan jumlah nomor atom 2 tambah nitrogen dengan nomor massa 1 dan nomor atom 0 tambah 17,6 mega elektron volt. Syarat terjadinya reaksi fusi. Suhunya tinggi yaitu 1,108 derajat Celcius. Ketika dua inti berdekatan terdapat gaya tolak yang dihasilkan. Gaya tolak tersebut harus digerakkan dengan kelajuan yang sangat besar atau sangat tinggi, sehingga akibatnya energi kinetik yang sangat tinggi pula. Hal ini berarti reaksi tersebut membutuhkan energi yang sangat tinggi pula. Mungkin itu saja penjelasan mengenai reaksi fisi dan reaksi fusi menurut saya, Alvindo Ferdinandus. Ketika ada kata dan ucapan saya yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam dan shalom. Terima kasih Pak buat kesempatan ini. Tuhan Yesus berkati Bapak dan keluarga. Amin.